Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Alhamdulillah diberi berkah kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Kita adalah untuk mampu mengidentifikasi ciri khas ragam hias flora pada batik. Ya, tadi guru-guru kita juga sudah menampilkan pose-pose terbaiknya dengan berbaju batik. Teman-teman di sini semua berbaju batik. Nah, yang dibilang batik itu yang seperti apa sih? Banyak Beda, Miss. Salah satunya bisa kita lihat dari penataannya atau prinsip dari materi yang minggu lalu sudah kita ada breakout room. Ada prinsip apa satu? Disampaikan lagi. Keseimbangan atau balance? Proporsi. Oh, proporsi. Oke, Ustida. Betul. Jadi kalau segini masih proporsional ya, tapi kalau untuk kostum-kostumnya Syahrini ukurannya Gede, Miss. gede ya, topi besar. Gede banget. Betul. Tidak normal. Tidak lebay. Nah, baik, masih dua. Yang ketiga, Pusat perhatian, Miss. Suatu gambar lukisan yang menonjol gitu, Miss, sehingga bisa orang-orang tuh melihat bahwa itu pusat yang paling bagus gambarnya gitu, Miss. Ini, Miss, kembang-kembang, Miss. yang keempat adalah prinsip Andifa Rizal. empu gandring kita ya. Irama, Miss. Gimana, Kayak pengulangan. Boleh disampaikan? Motifnya. Miss, flora. Daun. Ragam hias batik itu cirinya ada dua. Dia punya ornamen pokok yang tadi dibilang pusat perhatian yang besar-besar ukurannya. Kemudian di sini juga harus ada ornamen pelengkap. Nah, ornamen pelengkap ini atau disebut juga dengan apa? Isen. Coba dilihat di kostum Anda masing-masing itu. Ada nggak ini? Di dalam ornamen pokok, jadi ornamen yang besarnya itu, dia itu diisen-isen sama yang kecil-kecil ini. Itu garis-garis titik. Nah, ini yang mencirikan selain dari tadi disampaikan sama Andi Fahrizal, dia pakai prinsip penataan pengulangan. Jadi bunga yang sama diulang-ulang. Oh, ini ya. Punyanya Hasbi, bajunya seperti apa, Bi? Ini fauna ini, Miss. Wow. Soalnya ada macannya. Ini luar biasa. Ini ada blogspot yang bisa teman-teman kunjungi. Alas-alasan. Alas itu bahasa Indonesianya apa? Tan. Bentuk kudanya ini prinsip proporsinya, perbandingan kepala, badan, kakinya ini masih normal nggak? Normal. Oh, yang agak beda dari kuda yang asli apa, Kak? Kulitnya, Miss, ada. Corak ini apakah ada corak seperti ini di kuda yang asli? Nggak ada, Miss. Mulus biasanya. Berarti luar biasa. Jadi ada yang dengan kemampuan lukis mereka membuat batik seperti ini. Ini cukup mahal ya, harganya sekitar 20-30 jutaan teman-teman, karena memang vintage. Dia klasik ya. Zaman Belanda. Gimana? Kalau sama lukisan ini ya, dia cenderung nggak terlalu banyak dekoratifnya ya. Batik ini mirip tapi bunganya tuh Beda warnanya, Miss. Itu cuma putih. Hanya putih, jadi ada perbedaan di warnanya. Kalau dari bentuknya gimana, Kak? Bentuk dan struktur tulang daun, bunganya gimana, Kak? Ya sama. Ya. Nah, ini Kak Hamid Rifki nanya nih, kalau dibandingkan dengan gambar flora yang tadi, gambar flora yang sekarang, mana yang lebih mirip? Lebih mirip yang tadi. Apakah masih bisa dibedakan antara bunga dan daunnya, Kak? Masih, Miss. Kalau yang bunga itu bentuknya ada butiknya, Miss. Mahkota, Miss, mahkota. Ada mahkota, itu yang
bunga. Kalau yang daun Seperti love nih. Jenis motif juga beragam. Yang pertama, motif bentuk alami, di mana bentuknya masih seperti yang asli, mirip. Bentuk ada kepala, badan, ekor, bentuk bunganya, bentuk daunnya masih mirip dengan yang asli. Untuk naturalistik dia diberi isen-isen yang mirip dengan bentuk aslinya. Untuk dekoratif dia memberikan isen-isen yang beragam, bentuk-bentuk yang tidak mirip dengan aslinya. Kedua, bentuk motif stilasi, bentuk digubah sehingga tinggal esensinya saja, berubah jadi bentuk yang baru. Ya, kita lihat bentuk yang asli, kemudian dia berubah jadi beberapa bentuk yang sebenarnya tidak terlalu mirip, tapi masih ada esensinya bahwa dia bentuknya memancar keluar ya. Tahapan mencipta ragam hias. Ya, yang pertama, lihat dan amati ciri khas benda dengan baik. Kali ini untuk flora, kita cek dari bentuk bunganya, helai mahkotanya, bagaimana bentuk putiknya muncul atau tidak, kemudian pada daunnya, tulang daunnya, luar biasa ya. Kemudian setelah memahami membentuk gambar sederhana dengan memperhatikan ciri khasnya. Jadi bentuk helai mahkota seperti apa, putik seperti apa, berdasarkan yang sudah kita amati tadi. Yang ketiga, setelah menggubah objek dasar, kemudian bisa ditambahkan isen-isen. Yang keempat, menggunakan prinsip irama, motif yang sudah kita buat tadi, kemudian kita ulang-ulang. Nah, asalnya dari objek dasar seperti ini kemudian bisa berubah menjadi motif ragam hias berikut. Nah, sebelum melangkah yang lebih jauh, ada baiknya kita lebih dulu mengamati dengan baik. Nah, sekarang kita akan mengamati 3 flora yang sering muncul di batik Indonesia. Nah, ini dia bunganya ya, luar biasa indah. Indonesia ini adalah negara tropikal, di mana bunga-bunga tanamannya itu sangat beragam ukuran, warna, dan bentuknya. Untuk bunga peoni bagaimana Kak Zaronisa? Bentuknya itu bertumpuk-tumpuk, Miss. Bentuk mahkotanya itu lebar, habis itu tepiannya bergelombang. Untuk bunga dahlia? Bentuk bunganya itu bertumpuk-tumpuk, Miss. Bentuk mahkotanya itu kecil, sama dengan ujung yang lancip-lancip gitu. Fajar Alfa, bentuk daunnya bunga peoni dengan bentuk daunnya bunga dahlia. Mirip, Miss. Baru tuh pinggirannya rata, terus ujungnya lancip, Miss. Yang dahlianya bergerigi, Miss. Nila? Peoni itu lebar. Kalau bunga kerisan itu ramping. Sekarang ke Kalista. Bentuk daunnya dari kerisan gimana Kak? Menjari, gelombang. Kalau teman-teman lihat di internet, kamu kalau cari kerisan akan muncul dahlia. Kamu cari dahlia akan juga muncul kerisan, muncul bunga aster. Padahal itu adalah bunga yang berbeda. Dan kita bisa melihat dari ciri khas bentuk bunga, helai mahkotanya, bentuk daunnya. Oke, sudah? Paham ya teman-teman semua di sini dari hasil yang sudah disampaikan teman-teman. Nah, Paham, Miss. Sekarang saya ada kuis tapi bentuknya games ya. Jadi nggak kayak kuis ABC tapi ada games. Di sini saya akan ada beberapa gambar batik. Sudah ada 20 student yang masuk. Correct and fine. 5 nomor benar dan juga tercepat. Di sini sudah kita dapatkan di Empu Gandring luar biasa. Empu Gandring mendapatkan poin. Alhamdulillah. Baik, di bawah Empu Gandring di sini ada Habibi. Ada Habibi Rohmatullah Hasan dan juga Zidan. Coba sampaikan pengalaman Kak Fernaldi waktu tadi mengerjakan gamesnya. Silakan. Saya sih rada sulit sih, Miss, soalnya. Zidan. Ya, Miss. Oke, baik. Boleh Kak diceritakan gimana tadi waktu mengerjakannya? Ya lumayan gampang sih, Miss. Miss, cara gambarnya, untuk gambarannya gitu. Stilasi. Stilasi itu yang kayak
nggak mirip bentuk aslinya tapi masih ada esensinya gitu. Mantap. Ya Kak, gimana tadi Kak? Kak Alvan gimana? Dari itu Miss bentuk coraknya. Gimana? Banyak desainnya Miss. Banyak desain-desainnya. Oke, baik. Setelah kita tadi ini saya berikan materi, saya kasih games, kita ngobrol-ngobrol banyak ini, apa sih yang bisa kamu dapat? Ya jadi bisa bedain flora natural sama dekoratif sama stilasi. Saya mendapatkan pengetahuan tentang itu Miss, corak-coraknya. Jadi kira-kira di sini teman-teman semua bangga jadi anak Indonesia atau malu jadi anak Indonesia? Bangga. Bangga Miss. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, jangan lupa nanti penugasan mengidentifikasinya dikumpulkan juga. Di sini Tugasnya ditunggu. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, semoga menjadi sesuatu yang ilmu, yang manfaat dan barokah. Amin. Hasbi, saya minta tolong untuk dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih banyak untuk perjumpaan kita hari ini. Makin kenal Indonesia, makin Cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Luar biasa. Merdeka. Terima kasih Miss. Makin cinta gurunya. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.